Kalau kau benar-benar ingin tahu kisah paling menyeramkan yang pernah kudengar, jangan pernah kau remehkan cerita ini. Ini tentang sebuah kamar kos di pinggiran kota, yang bahkan sekarang masih berdiri, namun jarang sekali ada yang berani menempatinya. Kamar kos itu bukanlah kamar mewah, hanya sebuah ruangan kecil di bangunan tua 2 lantai. Dari luar tampak biasa saja, catnya pudar, pintu kayu lapuk, dan jendela kusam yang selalu tertutup tirai lusuh. Tapi, setiap orang yang pernah tinggal di dalamnya selalu keluar dengan ketakutan, bahkan ada yang pergi tanpa membawa barang-barangnya. Dulu, kamar itu menjadi favorit mahasiswa baru karena harganya murah dan dekat dengan kampus. Namun, perlahan, orang-orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di sana. Bukan sekadar cerita karangan, tapi sesuatu yang terus berulang dari satu penghuni ke penghuni berikutnya. Konon, kamar itu pernah menjadi tempat bunuh diri seorang mahasiswi. Ia ditemukan tergantung di langit-langit, tubuhnya membusuk berhari-hari sebelum akhirnya tercium oleh penghuni lain. Sejak saat itu, kamar kos tersebut dikenal berhantu. Aku mendengar cerita ini pertama kali dari seorang teman dekat yang dulu pernah menempatinya. Katanya, malam pertama masih terasa biasa. Ia hanya mendengar suara berisik tikus di plafon. Namun, mulai malam kedua, hal-hal aneh mulai muncul. Ia terbangun pukul 2 dini hari karena mendengar suara langkah kaki di dalam kamarnya. Ia berpikir mungkin hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi ketika ia menyalakan lampu, jelas-jelas terlihat bekas telapak kaki basah di lantai, padahal ia tidak pernah keluar dari kamar. Yang lebih mengerikan, telapak kaki itu mengarah tepat ke kasurnya. Saat ia mengikuti arah jejak itu, ia mendapati ujungnya berhenti di samping tempat tidurnya, seperti ada seseorang yang berdiri di sana semalaman. Temanku mencoba mengabaikan. Ia masih berpikir logis, mungkin ada tetesan air dari atap atau semacamnya. Namun, malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara lirih perempuan menangis. Tangisan itu terdengar seperti tertahan, seperti seseorang yang ingin berteriak tapi dicekik. Suara itu terus berulang setiap tengah malam. Ia mulai takut, namun masih mencoba bertahan karena belum punya cukup uang untuk pindah. Puncaknya terjadi pada malam keempat. Ia tidur dengan lampu menyala. Namun tepat pukul 3, lampu berkedip-kedip lalu padam. Saat itulah ia mendengar suara napas berat di dekat telinganya. Ia kaku, tidak berani menoleh. Tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menindih. Dan tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pipinya, seperti jemari manusia yang pucat. Dalam keadaan setengah lumpuh, ia hanya bisa berdoa. Sampai akhirnya ia mendengar bisikan lirih, "Kembalikan aku." Suara itu begitu dekat, seolah-olah berasal dari mulut seseorang yang menempel di telinganya. Esok paginya, ia mendapati seluruh tubuhnya penuh lebam, seakan ia dicekik dan dicengkram sepanjang malam. Itu bukan sekadar mimpi. Bahkan, ada bekas tangan memar di lehernya. Jelas terlihat cerita ini tidak hanya datang dari temanku. Banyak penghuni sebelumnya juga mengalaminya. Ada yang mendengar suara kursi diseret padahal di dalam kamar tidak ada kursi. Ada pula yang melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di pojokan. Ada juga cerita bahwa terkadang kaca jendela memantulkan sosok lain selain penghuninya. Seorang mahasiswa pernah hampir gila karena setiap kali ia bercermin, di belakangnya selalu ada perempuan dengan mata hitam pekat menatapnya. Pemilik kos sendiri sudah sering diperingatkan orang pintar agar menutup kamar itu untuk selamanya. Namun, karena kebutuhan uang, kamar itu tetap disewakan dengan harga murah. Entah sudah berapa orang yang menjadi korban. Konon, perempuan yang bunuh diri itu meninggal dengan penuh dendam. Ia merasa dikhianati kekasihnya yang tinggal tak jauh dari kos tersebut. Tubuhnya memang sudah dikubur, tapi arwahnya tak pernah benar-benar pergi. Mereka yang pernah tinggal di sana bilang, kamar itu selalu terasa pengap meski jendela terbuka lebar. Bau anyir darah kerap muncul tiba-tiba, terutama di malam hari. Ada juga yang mengatakan setiap jam 12 malam, tirai jendela akan bergerak sendiri, meski tidak ada angin. Dan jika berani menyingkapnya, akan terlihat wajah pucat dengan mata kosong menatap dari luar. Beberapa orang bahkan mendengar suara tali bergoyang dari langit-langit, seperti mengulang adegan tragis kematian perempuan itu.
Suara kayu berderit seakan masih menopang tubuh yang tergantung. Seorang penghuni pernah mencoba menantang dengan membaca doa keras-keras di kamar itu. Tapi justru keesokan harinya ia ditemukan pingsan di lantai, dengan bekas jeratan di leher, sama persis seperti cara perempuan itu mati. Tetangga kos bilang, setiap kali ada penghuni baru, sosok itu akan mendekat perlahan. Hari pertama hanya dengan suara kecil, hari kedua dengan jejak kaki, dan seterusnya, semakin nyata, hingga akhirnya ia menampakkan diri. Dan yang paling mengerikan adalah ketika ia sudah menampakkan diri, tidak ada penghuni yang bisa tidur lagi di kamar itu. Sosoknya akan terus muncul, entah di pojokan, di atas lemari, atau bahkan duduk di tepi ranjang. Aku masih ingat jelas bagaimana temanku bercerita sambil wajahnya pucat. Ia berkata, malam terakhir yang ia habiskan di kamar itu, ia benar-benar melihat sosoknya. Rambut panjang menutupi wajah, tubuh menggantung tanpa kaki menyentuh lantai. Sosok itu berayun pelan, sambil mengeluarkan suara serak, "Kenapa kau di sini?" Katanya, suara itu membuat telinganya berdengung dan kepalanya hampir pecah. Ia kabur malam itu juga, hanya membawa dompet dan ponsel. Barang-barangnya ia tinggalkan begitu saja. Pemilik kos menemukan kamarnya berantakan, pintu terbuka, dan semua lampu menyala. Bukan hanya ia, ada banyak korban lain. Ada yang sampai sakit keras setelah tinggal di sana. Ada juga yang tiba-tiba jadi pendiam, seperti kehilangan semangat hidup. Seolah sosok itu menyerap energi mereka. Tetangga sekitar percaya bahwa arwah perempuan itu terikat dengan kamar tersebut. Katanya, ada sesuatu yang belum diselesaikan. Ia masih mencari seseorang, mungkin kekasih yang mengkhianatinya, atau orang yang menyebabkan kematiannya. Cerita ini begitu terkenal hingga mahasiswa baru sering diperingatkan untuk tidak memilih kamar itu. Tapi, karena selalu ada yang penasaran, kamar itu tidak pernah benar-benar kosong terlalu lama. Aku sendiri pernah diajak melihat kamar itu di siang bolong. Dan jujur, meski matahari terik, kamar itu terasa dingin. Bau apek menusuk hidung, dan lantainya tampak selalu lembab. Ada noda gelap di sudut, entah apa, tapi bentuknya menyerupai cipratan darah. Seorang kawan yang ikut masuk tiba-tiba merasa pusing. Ia berkata ada suara lirih yang memanggil namanya. Padahal hanya kami bertiga di dalam ruangan itu. Kamar itu punya suasana yang tidak bisa dijelaskan. Seolah udara di dalamnya lebih berat daripada di luar. Kau akan merasa ditatap, padahal tidak ada siapapun di sana. Cerita demi cerita membuat kos itu terkenal angker. Namun, masih ada saja yang menganggap remeh. Ada yang masuk hanya untuk uji nyali, bahkan ada yang sengaja menginap satu malam untuk membuktikan. Tapi, tanpa terkecuali, setiap orang yang mencoba, selalu keluar dengan wajah pucat. Beberapa langsung sakit setelahnya. Ada pula yang ketakutan hingga tidak bisa tidur berhari-hari. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah cerita dari seorang pemuda yang mencoba merekam dengan kamera ponsel sepanjang malam di kamar itu. Saat ia memutar rekaman, terdengar jelas suara perempuan menangis. Padahal ia sendiri tidak mendengarnya saat itu. Lebih parah lagi, di rekaman itu terlihat bayangan samar bergantung di langit-langit. Dan semakin lama ditonton, semakin jelas sosok perempuan itu muncul menatap kamera. Pemuda itu sakit panas keesokan harinya dan tidak pernah benar-benar sehat lagi. Konon, sampai sekarang tubuhnya lemah dan ia sering berteriak ketakutan setiap malam. Kisah itu membuat semakin banyak orang percaya bahwa kamar kos itu benar-benar terkutuk. Bahkan, tukang bangunan yang diminta memperbaiki atap pun menolak masuk setelah mendengar suara wanita tertawa dari dalam. Ada juga kabar bahwa seorang dukun pernah dipanggil untuk membersihkan kamar itu. Tapi setelah masuk, ia keluar dengan wajah pucat dan hanya berkata, dia tidak mau pergi. Menurut dukun itu, roh perempuan itu menolak dipindahkan karena kamar tersebut adalah saksi terakhir hidupnya. Semua penderitaan, kesakitan, dan kemarahannya terkunci di dalam sana. Sejak saat itu, kamar itu tidak pernah bisa benar-benar disucikan. Setiap kali ada upaya, selalu gagal. Sosok itu tetap kembali, seolah tidak pernah rela dilepaskan. Anehnya, meski cerita sudah begitu menyebar, tetap saja ada orang yang terjebak. Mereka yang tidak tahu, atau mereka yang terlalu nekat. Dan siklus menyeramkan itu terus berulang. Beberapa orang berkata, sebenarnya roh itu tidak hanya menghantui, tapi juga mencoba berkomunikasi.
Ia seakan ingin menyampaikan sesuatu, tapi selalu terhenti pada tangisan dan bisikan yang tidak jelas. Ada yang pernah bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, perempuan itu menangis sambil menunjuk sebuah buku di bawah ranjang. Namun, ketika diperiksa, memang ada buku tua berdebu, tapi isinya hanyalah coretan tidak jelas. Coretan itu seperti tulisan tergesa-gesa, penuh emosi. Ada kata-kata, sakit, bohong, dan hancur berulang-ulang. Hingga kini, tidak ada yang bisa benar-benar memahami artinya. Cerita demi cerita menambah aura angker kamar itu. Hingga sekarang, meski sudah banyak tahun berlalu, kamar itu masih berdiri, tirainya tetap tertutup, dan pintunya jarang sekali dibuka. Kadang, penghuni kos lain mendengar suara orang berjalan di dalam, padahal kamar itu kosong. Kadang juga terdengar suara benda jatuh, seperti kursi terguling. Tapi ketika diperiksa, tidak ada apapun. Lebih menyeramkan lagi, pernah ada penghuni yang sedang lewat malam-malam, melihat ada cahaya redup dari dalam kamar itu, seolah lampu menyala. Padahal, aliran listrik kamar itu sudah diputus. Semua orang akhirnya sepakat, kamar itu bukan sekadar kosong, tapi benar-benar berpenghuni. Dan siapapun yang mencoba menantangnya akan menanggung akibatnya sendiri. Itulah mengapa sampai hari ini, kamar kos itu disebut sebagai kamar terlarang. Legenda yang masih hidup, dituturkan dari satu generasi mahasiswa ke generasi berikutnya, sebagai peringatan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh disepelekan. Tentu saja, meskipun cerita itu sudah menjadi rahasia umum, selalu ada saja yang nekat. Tahun berikutnya, datanglah seorang mahasiswa pindahan bernama Bima. Ia terkenal cuek, skeptis, dan selalu menganggap cerita hantu sebagai isapan jempol. Bima datang dari luar kota, kehabisan uang, dan butuh tempat tinggal secepatnya. Ketika pemilik kos menawarkan kamar spesial dengan harga yang sangat murah, Bima langsung menyambarnya tanpa banyak bertanya. Pemilik kos sudah mencoba berterus terang, menceritakan sekilas sejarah kelam kamar itu. Tapi Bima hanya tertawa. "Santai saja, Bu. Saya tidak percaya hal-hal begitu. Selama tidurnya nyaman dan airnya lancar, saya aman," katanya penuh percaya diri. Para penghuni kos lain sudah memperingatkan. Mereka sudah menceritakan semua detail mengerikan, dari jejak kaki basah sampai bisikan, "Kembalikan aku." Tapi Bima cuma menganggap mereka terlalu sensitif. Malam pertama Bima di kamar itu berjalan biasa saja. Ia bahkan sempat mengirim pesan kepada teman-temannya, "Tuh kan, kamar ini biasa aja. Kalian aja yang terlalu penakut. Tidur nyenyak nih." Kenyamanan itu hanya bertahan semalam. Malam kedua, saat Bima sedang fokus bermain game di laptopnya, ia mulai merasa ada hawa dingin yang menusuk dari belakang. Padahal, saat itu suhu di luar sedang panas-panasnya, ia mengabaikan. Mungkin kipas angin butut di langit-langit berputar terlalu kencang, pikirnya. Namun, tak lama kemudian, ia mendengar suara ketukan halus di dinding kayu kamarnya. Tok, tok, tok. Awalnya Bima menduga itu adalah tetangga sebelah. Ia mengetuk balik dindingnya dengan keras. "Hei, jangan berisik," teriaknya. Namun, ketukan itu tidak berhenti, malah terdengar semakin cepat, yang membuat Bima mulai gelisah. Suara ketukan itu sekarang terdengar seperti berasal dari dalam dinding itu sendiri. Seperti ada seseorang yang mencoba memukul dari balik lapisan kayu dan cat. Ia bangkit, menempelkan telinganya ke dinding. Ketukan itu berhenti. "Sialan," gumamnya. Ketika ia kembali ke tempat tidur, suara itu muncul lagi. Kali ini dari dinding yang berlawanan. Malam itu Bima tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar bunyi gesekan, seolah-olah sesuatu yang berat sedang diseret di lantai atas. Padahal kamar Bima adalah kamar paling atas. Keesokan harinya, Bima bangun dengan kantung mata hitam. Ia masih mencoba rasional, mungkin itu hanya struktur bangunan tua yang berderit. Tapi ia harus mengakui, ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman di sana. Malam ketiga, level gangguannya meningkat drastis. Bima sedang mandi ketika tiba-tiba lampu kamar mandinya mati. Ia mengumpat, meraba-raba mencari senter. Saat ia sibuk mencari, sebuah suara samar terdengar dari luar tirai kamar mandinya. Suara cekikikan seorang wanita. Suaranya kecil, tapi jelas, dan sangat dekat. Bima berhenti bergerak. Ia menahan napas, berharap itu hanya suara dari luar kamar.
Tapi cekikikan itu terdengar lagi, kali ini diikuti suara tetesan air yang jatuh. Ia membeku. Ia tahu, tirai itu adalah pembatas dirinya dengan kegelapan di kamar. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Ia memaksa dirinya berpikir, hanya ilusi, Bim, hanya ilusi. Tiba-tiba, ujung tirai kamar mandi itu terangkat sedikit. Bima bisa melihat sehelai rambut panjang, hitam legam, menjulur dari balik tirai. Perlahan-lahan, ia berteriak. Ia melompat keluar dari bak mandi, tanpa peduli ia masih telanjang dan basah. Ia menyambar handuk, berlari ke pintu, dan membuka kunci pintu secepat yang ia bisa. Tepat saat ia hendak meraih kenop, Bima melihat bayangan di cermin yang terletak di dekat pintu. Bayangan itu adalah miliknya, tetapi ada wajah lain di belakangnya. Wajah itu pucat, matanya gelap, dan rambutnya basah. Ekspresinya seperti menyeringai jijik. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Bima kehilangan akal sehatnya. Ia tidak jadi lari keluar. Kakinya lemas. Ia ambruk di lantai kamar, meringkuk ketakutan, sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Ia benar-benar trauma. Malam itu, ia terisak hingga tertidur di lantai dingin. Pagi harinya, ia ditemukan penghuni lain yang curiga karena pintu kamarnya sedikit terbuka. Ketika dibangunkan, Bima hanya bisa menggumamkan kalimat yang sama berulang-ulang, rambut panjang, di belakangku. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. Ia langsung pindah hari itu juga, meninggalkan semua barangnya, termasuk laptop dan dompet. Ia bahkan tidak peduli dengan uang sewanya yang hangus. Ia hanya ingin keluar dari kamar terkutuk itu. Setelah kejadian Bima, kamar itu sempat kosong lama. Pemilik kos mulai merasa bersalah dan menutup pintu itu dengan rantai tebal. Mungkin memang harus ditutup selamanya, pikirnya, namun, rantai itu tidak bertahan lama. Seminggu setelah dikunci, rantai itu ditemukan putus dan tergeletak di lantai. Pintunya terbuka sedikit, seolah-olah ada yang membukanya dari dalam. Pemilik kos ketakutan. Ia meminta bantuan beberapa orang untuk mengelas pintu itu agar tidak bisa dibuka sama sekali. Ia berharap, dengan disegel, roh itu akan diam, tapi ini hanya membuat masalah baru. Malam itu, penghuni kos lain mendengar suara gerusan logam dari dalam kamar yang disegel. Suara itu seperti benda tumpul yang mencoba menghancurkan pintu besi. Keesokan paginya, lapisan las di pintu itu ditemukan retak. Ada bekas seperti goresan kuku panjang di sekeliling retakan, seolah-olah ada yang mencoba keluar dengan paksa. Seorang penghuni, yang paling berani, mencoba mengintip dari lubang kunci. Ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Tapi ia bersumpah, ia mencium bau anyir yang sangat kuat dari lubang itu. Ketakutan kolektif mulai melanda. Beberapa penghuni lain mulai pindah, khawatir gangguan dari kamar itu akan menular ke kamar mereka. Kos-kosan itu perlahan menjadi sepi. Pemilik kos akhirnya menyerah. Ia melepas segel dan membiarkan pintu itu tertutup dengan kunci biasa. Ia hanya menuliskan plakat kecil, "Dilarang masuk." Bahaya. Ironisnya, plakat itu malah menarik perhatian. Sekelompok mahasiswa seni rupa datang ke kos itu, tertarik dengan kisah horornya, ingin menjadikannya inspirasi. Salah satu dari mereka, Mira, seorang gadis yang terobsesi dengan kisah-kisah supranatural, berhasil meyakinkan pemilik kos untuk mengizinkannya masuk sebentar. Mira berjanji hanya akan mengambil foto dan sketsa, tidak menginap. Pemilik kos awalnya menolak, tapi Mira sangat gigih dan menawarkan bayaran yang tinggi. Mira masuk ke kamar itu sendirian di siang hari, membawa kamera dan buku sketsa. Ia merasa gembira, seolah ia adalah seorang penjelajah yang memasuki reruntuhan kuno. Saat ia mengarahkan kameranya ke sudut kamar, ia mendengar suara lirih seperti kertas robek. Ia menoleh, tapi tidak melihat apa-apa. Ia menemukan selembar kertas lusuh di bawah ranjang, di tempat yang sama saat penghuni dulu menemukan buku coretan. Kertas itu tampak lebih baru, tapi tulisannya sama-sama tergesa-gesa. Tulisannya hanya satu kalimat, "Kau akan tahu namaku." Mira merasa dingin menjalari punggungnya. Kalimat itu terasa sangat personal, seolah ditujukan langsung padanya. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan keras. Mira berbalik panik, mencoba membuka pintu. Tapi pintu itu terkunci rapat. Ia mulai berteriak. Dari balik pintu, terdengar suara tawa perempuan. Tawa itu tidak seperti cekikikan kecil, tapi tawa nyaring,
histeris, dan menakutkan. Di tengah kepanikannya, Mira melihat bayangan di lantai. Bayangan itu bukan bayangannya sendiri, melainkan bayangan kaki yang menggantung tanpa pijakan di lantai. Ia mendongak ke langit-langit. Lampu kamar berkedip-kedip, dan dalam sekelebat cahaya itu, ia melihatnya. Sosok mahasiswi tergantung di tali, wajahnya ditutupi rambut. Sosok itu perlahan-lahan menoleh ke arahnya. Rambutnya tersibak, memperlihatkan wajah yang bengkak dan mata yang memerah. Dan ia tidak lagi tertawa. Sosok itu membuka mulutnya, dan suara yang keluar adalah rintihan panjang, melengking, yang memekakkan telinga. Mira refleks menjatuhkan kamera dan buku sketsanya. Ia memohon ampun, memukul-mukul pintu sekuat tenaga. Ia merasa kehabisan napas, seolah udara di kamar itu telah habis tersedot. Tiba-tiba, kunci pintu berputar sendiri. Pintu terbuka. Mira langsung melompat keluar, tidak peduli dengan barang-barangnya. Ia berlari keluar dari kos itu tanpa menoleh. Sejak saat itu, Mira tidak pernah lagi tertarik dengan hal-hal supranatural. Ia bahkan berhenti dari kuliah seninya. Ia trauma berat, dan setiap malam, ia mendengar tawa histeris itu di kepalanya. Insiden Mira membuktikan satu hal, kamar itu tidak hanya menghantui saat malam. Kekuatan roh itu sudah begitu kuat. Ia bisa muncul kapan saja, bahkan di bawah sinar matahari, dan kalimat di kertas itu, "Kau akan tahu namaku," menjadi teka-teki baru. Apa yang akan terjadi setelah seseorang mengetahui nama hantu yang menghuni kamar terkutuk itu? Pencarian itu sulit, karena kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu. Pemilik kos saat itu sudah tua dan sulit diajak bicara. Ia hanya menggeleng, "Sudah lupakan saja." Namun, sekelompok mahasiswa sejarah yang penasaran memutuskan untuk menggali arsip lama. Mereka mencari laporan polisi, berita lama, atau catatan kampus yang berhubungan dengan kejadian itu. Setelah berminggu-minggu mencari, mereka akhirnya menemukan sebuah berita kecil di koran lokal. Berita itu mengisahkan tentang penemuan mayat mahasiswi yang bunuh diri di sebuah kamar kos. Judulnya sederhana, "Mahasiswi ditemukan tewas gantung diri, diduga depresi akibat cinta segitiga." Dan di baris terakhir berita itu, disebutkan namanya, Laras. Itu dia namanya. Mereka menemukan nama arwah yang menghantui kamar kos itu. Nama yang diinginkan oleh bisikan lirih di kamar itu. Para mahasiswa itu tidak berani kembali ke kos. Mereka hanya mendiskusikan temuan itu dari jauh. Mereka merasa, hanya dengan mengetahui nama itu, mereka sudah melanggar batas yang sangat berbahaya. Mereka juga menemukan detail lain dari berita itu. Laras bunuh diri setelah mengetahui kekasihnya, seorang senior di kampus yang sama, berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Kekasih Laras, Rio, tinggal tidak jauh dari kos itu. Dan sahabatnya, Dewi, juga tinggal di kos yang sama, namun di kamar yang berbeda, di lantai bawah. Kisah itu semakin jelas. Laras meninggal dengan dendam ganda, kepada Rio yang berkhianat, dan kepada Dewi yang merebut kekasihnya. Mereka menyadari, roh Laras tidak hanya terikat pada kamar itu sebagai tempat kematiannya, tetapi juga sebagai tempat terakhir ia merasa dikhianati dan dihancurkan. Para mahasiswa sejarah itu mencoba melacak keberadaan Rio dan Dewi. Mereka ingin tahu, apakah dua orang ini masih hidup tenang setelah kejadian tragis Laras. Rio, sang mantan kekasih, ternyata mengalami nasib buruk. Setelah lulus, ia gagal mendapatkan pekerjaan, hidupnya berantakan, dan ia menjadi pemabuk. Ia sering terlihat gila, berbicara sendiri di jalanan. Bahkan, Rio pernah ditangkap karena mencoba masuk kembali ke kos itu di malam hari, berteriak-teriak minta maaf di depan kamar Laras. Ia berkata, Laras sering muncul dalam mimpinya. Dewi, sahabat Laras, juga tidak luput. Setelah lulus, ia menikah, tapi pernikahannya hancur. Suaminya selingkuh, dan ia menjadi depresi, seperti mengulang kembali penderitaan Laras. Kabar terakhir, Dewi menjadi penyendiri. Ia sering merasa ada yang mengikutinya. Ia bahkan pernah dirawat di rumah sakit jiwa karena mencoba bunuh diri dengan cara yang sama seperti Laras. Ini membuat semua orang percaya, dendam Laras sangat kuat. Ia tidak hanya menghantui kamarnya, tapi juga menghancurkan hidup orang-orang yang bersalah padanya. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang hanya menyewa kamar itu? Mereka tidak bersalah, tapi tetap menjadi korban. Apakah mereka hanya pelampiasan kemarahan Laras?
Jawabannya datang dari seorang paranormal lain yang pernah mencoba ritual di kamar itu, namun gagal. Ia berkata, kamar itu adalah jembatan kemarahannya. Siapapun yang tinggal di sana menjadi sasaran sementara. Mereka adalah boneka yang digunakan Laras untuk memproyeksikan rasa sakitnya. Mereka adalah pengganti Rio dan Dewi, kata paranormal itu. Ini menjelaskan mengapa gangguan itu selalu meningkat. Laras ingin membuat setiap penghuni baru merasakan keputusasaan yang sama, ketakutan yang sama, dan akhirnya, kematian yang sama. Sejak mengetahui nama itu, para mahasiswa sejarah itu menjadi sangat hati-hati. Mereka tahu, sekarang, mereka bukan lagi sekadar penonton, tapi sudah menjadi bagian dari cerita Laras. Salah satu dari mereka, Joko, yang paling bersemangat, suatu malam menerima telepon aneh. Suara di telepon itu hanya desahan dan rintihan yang tidak jelas. Joko memutus telepon, mengira itu hanya iseng. Tapi telepon itu berdering lagi, dan kali ini, ia mendengar bisikan yang sangat jelas. Joko, kau tahu namaku? Joko langsung menjatuhkan ponselnya. Ia tinggal sendirian di kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana Laras tahu namanya? Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah temannya yang mengerjainya. Tapi suara bisikan itu terdengar begitu nyata, begitu dingin, dan begitu dekat. Keesokan harinya, Joko mulai merasa sakit. Ia demam tinggi, dan setiap kali ia tidur, ia bermimpi buruk. Ia selalu melihat Laras tergantung di depan wajahnya. Dalam mimpinya, Laras tidak mengucapkan apa-apa. Ia hanya menunjuk ke arah lehernya, di mana ada bekas tali yang sangat merah dan dalam. Setelah beberapa hari, Joko mengalami halusinasi. Ia mulai melihat bayangan sekilas di sudut matanya, dan ia sering mencium bau anyir darah dimanapun ia berada. Teman-temannya panik. Mereka memanggil seorang ustadz untuk mendoakan Joko. Ustadz itu datang, tapi setelah melihat kondisi Joko, ia hanya bisa menggeleng. Ada energi negatif yang sangat kuat melekat padanya. Energi dendam. Dia sudah terlalu jauh terlibat dalam kisah ini, kata ustadz itu. Ustadz itu menyarankan Joko untuk melakukan pengobatan di luar kota, sejauh mungkin dari lingkungan kos dan kampus itu. Jauhi semua hal yang berhubungan dengan Laras. Joko akhirnya pergi. Dan sejak itu, tidak ada yang berani lagi menyelidiki kisah Laras lebih dalam. Mereka menyadari, rasa penasaran bisa membawa mereka ke kuburan. Kisah Joko menjadi bukti baru, Laras tidak hanya menghantui kamar itu. Ia bisa mencapai siapapun yang terlalu ikut campur dalam urusannya, dan kamar kos itu. Ia tetap berdiri, menjadi monumen bisu atas tragedi dan dendam. Jendela yang selalu tertutup, tirai lusuh yang menahan tatapan mata kosong dari luar. Pemilik kos akhirnya benar-benar putus asa. Ia bahkan pernah mencoba membongkar kamar itu. Tapi setiap kali tukang bangunan datang, mereka selalu mengalami kecelakaan aneh. Ada yang terpeleset dari tangga, padahal tangga itu kokoh. Ada yang tiba-tiba sakit perut parah. Bahkan, sebuah palu besar tiba-tiba jatuh dari atap, nyaris menimpa kepala mandor. Semua orang mundur. Mereka percaya, Laras tidak mengizinkan kamarnya dihancurkan. Kamar itu adalah kuil penderitaannya, dan ia akan melindunginya dengan segala cara. Pemilik kos akhirnya memutuskan untuk membiarkannya. Kamar itu dibiarkan kosong, dan para penghuni kos yang tersisa sepakat untuk tidak pernah mendekati pintu itu. Namun, meskipun kosong, kamar itu tetap memberikan gangguannya. Malam-malam tertentu, suara tangisan Laras terdengar jelas di seluruh lantai 2. Tangisan itu kini terdengar lebih kuat, lebih putus asa. Kadang, tangisan itu diselingi dengan suara jeritan yang panjang, seolah Laras sedang mengalami saat-saat terakhirnya berulang kali. Suara itu begitu nyata, sehingga penghuni lain sering menelepon polisi, mengira ada pembunuhan. Tapi ketika polisi datang, yang mereka temukan hanya kamar kosong dan sunyi. Ini membuat polisi pun enggan datang lagi. Mereka mengira penghuni kos itu hanya mengarang cerita. Tapi bagi yang tinggal di sana, mereka tahu, suara itu nyata. Suara itu juga memiliki efek yang aneh pada penghuni lain. Mereka mulai sulit tidur. Setiap malam, mereka selalu terbangun tepat pukul 3 pagi. Waktu Laras meninggal, mereka akan terbangun dengan perasaan sangat gelisah, seperti ada bahaya yang mengintai. Dan ketika mereka melihat ke jendela,
mereka sering melihat bayangan berayun di tirai kamar Laras. Bayangan itu samar, tapi jelas terlihat. Itu adalah siluet tubuh yang tergantung. Sebuah pengingat yang mengerikan bahwa kematian itu tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa penghuni bahkan mencoba pindah kamar ke lantai 1, jauh dari kamar Laras. Tapi mereka tetap mendengar tangisan itu. Seolah-olah suara Laras bisa menembus tembok dan lantai, suasana kos-kosan itu menjadi suram. Tidak ada lagi tawa atau canda. Semua orang berjalan dengan pelan, berbicara dengan berbisik, takut membangunkan amarah yang tertidur. Kamar kos itu bukan hanya kamar angker. Ia telah menjadi titik fokus teror. Pusat dari energi gelap yang merayap ke seluruh bangunan, dan legenda Laras, sang mahasiswi pendendam, kini telah menjadi bagian dari identitas kota itu. Kisah ini terus berlanjut, menunggu korban berikutnya. Selang beberapa waktu, datanglah seorang mahasiswa psikologi yang tertarik dengan fenomena supranatural, namanya Anton. Ia tidak percaya pada hantu, tapi ia percaya pada kekuatan pikiran dan sugesti kolektif. Anton berteori bahwa semua yang dialami penghuni kamar itu adalah halusinasi massal yang disebabkan oleh cerita-cerita yang sudah ada. Ia memutuskan untuk membuktikan teorinya dengan cara yang nekat. Ia menyewa kamar di sebelah kamar Laras, kamar yang sudah lama kosong karena terkenal paling dekat dengan sumber gangguan. Ia memasang berbagai peralatan perekam dan sensor di kamarnya. Anton bertujuan merekam suara-suara aneh dan membuktikan bahwa semuanya adalah suara alamiah, tikus, derit kayu, atau angin. Ia akan menyajikan bukti ilmiah untuk menghapus legenda itu. Malam pertama, Anton tidur nyenyak. Tidak ada suara, tidak ada gangguan. Ia tersenyum, yakin bahwa teorinya benar. Ini hanya sugesti, kawan-kawan, tulisnya di buku catatannya. Malam kedua, Anton mulai mendengar suara. Bukan tangisan, bukan langkah kaki, tapi suara napas yang berat dan teratur, seolah-olah ada orang besar yang tidur di kamar sebelah. Ia mengecek rekamannya. Suara napas itu terekam jelas, bahkan lebih keras dari suara napasnya sendiri. Ia mulai merasa sedikit gelisah. Ia mencoba mengintip dari lubang kunci di dinding penghubung. Ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Tapi, begitu ia menjauhkan mata, ia mendengar suara mendengkur yang sangat dekat. Suara mendengkur itu terdengar seperti di telinganya. Anton langsung melompat mundur. Ia memeriksa sensor suhunya, dan suhu di kamarnya turun drastis. Tiba-tiba menjadi sangat dingin. Ia masih mencoba logis. Mungkin ada kebocoran udara di dinding, pikirnya. Tapi ia tidak bisa menjelaskan mengapa suara dengkuran itu terdengar sangat hidup. Malam ketiga, Anton tidak tidur. Ia duduk di mejanya, memutar rekaman suara napas itu. Sambil mendengarkan, ia tiba-tiba melihat bayangan di sudut matanya. Bayangan itu samar, seperti asap hitam yang bergerak cepat di belakang lemari. Anton menoleh, tapi bayangan itu sudah hilang. Ia mulai merasa waspada. Ia memutuskan untuk merekam video. Ia menaruh kameranya di sudut kamar yang menghadap langsung ke pintu kamar Laras. Jika sewaktu-waktu ia melihat penampakan, tepat pukul 3, lampu kamar Anton mulai berkedip-kedip, lalu padam. Seluruh kos-kosan menjadi gelap. Anton segera menyalakan senter. Saat senter menyala, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Di dinding kamarnya, tepat di sebelah tempat tidurnya, ada tangan berlumuran darah yang mencengkeram. Tangan itu tidak nyata, melainkan hanya kep tangan yang tercetak di dinding. Darahnya terlihat sangat merah dan segar. Kep tangan itu seperti jejak seorang yang sedang sekarat. Anton langsung memotretnya. Saat ia memotret, ia mendengar suara lirih di belakangnya. Panas, ia berbalik cepat, mengarahkan senter. Tidak ada siapa-siapa, tapi di tengah kamar, lantainya terlihat basah. Seperti ada genangan air yang baru tumpah. Genangan itu tidak berair. Itu adalah cairan kental, berwarna merah pekat. Itu terlihat seperti darah yang mengering. Dan dari cairan itu, muncul bau anyir yang menusuk. Anton, sang skeptis, mulai merasa ngeri. Ia tidak bisa menjelaskan kep tangan darah dan genangan ini secara logis. Ini bukan ilusi optik atau sugesti pikiran. Ia melihat ke pintu. Pintu kamar Laras yang seharusnya tertutup rapat, kini sedikit terbuka. Dan dari celah kecil itu, ada bola mata hitam yang mengintip ke arahnya. Bola mata itu tidak bergerak, tapi menatap Anton dengan intensitas yang mengerikan.
Anton merasa jiwanya ditarik ke dalam kegelapan mata itu. Ia jatuh ke lantai, tersengal-sengal. Ia mencoba merangkak ke pintu, tapi kakinya terasa lumpuh. Rasa dingin menyelimuti dirinya, seolah ia sedang terendam dalam air es. Tidak, ini tidak nyata, sugesti, gumam Anton berulang-ulang. Mencoba melawan ketakutan yang merayap ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, suara di rekaman yang ia putar menjadi kacau. Suara napas berat itu berubah menjadi teriakan melengking yang terdistorsi. Di saat yang sama, ia merasakan tarikan kuat di kakinya. Seolah ada tangan dingin yang mencengkeram pergelangan kakinya, mencoba menyeretnya ke bawah ranjang. Ia berteriak, panik, menarik kakinya sekuat tenaga. Ketika berhasil lepas, ia melihat ke tempat tarikan itu berasal. Tidak ada siapa-siapa, tapi di pergelangan kakinya, ia merasakan nyeri yang tajam. Ketika ia memeriksanya di bawah cahaya senter, ada bekas cengkeraman yang terlihat sangat jelas, memerah dan bengkak. Anton tidak tahan lagi. Semua teori ilmiahnya hancur berkeping-keping. Ini adalah teror, bukan sugesti. Ia telah menantang sesuatu yang tidak seharusnya ia lawan. Ia langsung melompat, menyambar kunci, dan keluar dari kamar itu. Ia berlari menuruni tangga, tidak peduli dengan teriakan penghuni lain yang terkejut. Ia tidak pindah kos, tapi ia pindah ke rumah teman yang jauh dari sana. Ia meninggalkan semua peralatan rekamannya. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin selamat. Keesokan harinya, penghuni kos lain menemukan kamar Anton berantakan. Peralatan rekamannya hancur, dan semua kabel ditarik paksa dari stop kontak. Dan yang paling membuat mereka ngeri, di layar kamera yang masih menyala, ada satu frame video yang terekam jelas. Frame itu menunjukkan sosok perempuan berambut panjang berdiri tepat di belakang Anton saat ia sibuk melihat cat tangan darah. Wajahnya tidak terlihat, tapi posturnya sangat jelas. Namun, ada hal lain yang membuat penghuni itu kaku. Di dinding, tempat cat tangan darah itu muncul, sekarang ada tulisan yang diukir dengan benda tajam. Tulisannya berbunyi, "Kau gagal, Anton." Laras tahu namanya, tahu niatnya, dan ia bermain dengannya. Eksperimen Anton berakhir dengan trauma, dan ia meninggalkan bukti tak terbantahkan tentang keberadaan Laras. Sejak saat itu, kamar kos itu semakin dihindari. Bahkan, pemilik kos mulai kesulitan mendapatkan penghuni baru di lantai 2. Kisah Anton, si ilmuwan yang dikalahkan oleh dendam, semakin memperkuat legenda. Bahkan ilmu pengetahuan pun tidak bisa menjelaskan atau mengalahkan Laras. Beberapa orang percaya bahwa Laras telah menjadi entitas yang lebih kuat dari sekadar roh biasa. Ia telah menyerap energi ketakutan dari setiap penghuni yang trauma. Setiap bisikan, setiap tangisan, setiap penampakan, adalah cara Laras untuk makan. Ia memanen ketakutan, dan setiap korban hanya membuatnya semakin perkasa. Kamar itu kini terasa hidup. Ia tidak lagi hanya menampung roh Laras, tapi menjadi rumah bagi teror itu sendiri. Dindingnya menyimpan dendam, lantainya menyimpan air mata. Penghuni kos yang tersisa mulai melakukan ritual mereka sendiri. Mereka menempelkan ayat-ayat suci di pintu kamar mereka, mencoba perlindungan yang sia-sia, karena mereka tahu, Laras tidak peduli dengan ayat-ayat. Ia hanya peduli dengan rasa sakit. Dan rasa sakit yang ia sebarkan adalah balas dendamnya. Suatu malam, salah satu penghuni mendengar suara lain. Bukan tangisan, melainkan suara nyanyian yang sangat pelan, seperti lagu pengantar tidur yang dinyanyikan dengan nada sedih. Nyanyian itu terdengar dari dalam kamar Laras. Liriknya tidak jelas, tapi nadanya sangat memilukan, membuat siapapun yang mendengarnya merasakan kesedihan yang mendalam. Nyanyian itu terus berlanjut hingga subuh. Ketika pagi datang, penghuni yang mendengarnya merasa lemas, seperti semua emosinya telah terkuras habis oleh nyanyian sedih itu. Mereka menyadari, Laras tidak hanya menggunakan teror. Ia juga menggunakan kesedihan, keputusasaan, dan kelelahan emosional untuk menyerang korbannya. Kamar kos itu kini menjadi perangkap psikologis yang sempurna. Ia bermain dengan pikiran, menguras energi, dan menanamkan ketakutan hingga ke tulang sumsum. Dan legenda kamar kos angker itu, dengan nama Laras di baliknya, terus hidup, menunggu seseorang yang cukup bodoh, cukup berani, atau cukup putus asa untuk memasuki kamarnya. Beberapa tahun berlalu, kos-kosan itu hampir kosong. Hanya tersisa beberapa penghuni yang benar-benar tidak punya pilihan.
dan pemilik kos yang sudah terlalu tua untuk pindah. Kamar Laras kini menjadi pemandangan yang menyedihkan. Pintu kayu lapuknya terlihat semakin gelap, seperti menghitam karena jamur dan aura negatif. Namun, di tengah kesunyian itu, datanglah seorang pria paruh baya, Pak Handoko. Ia bukan mahasiswa, tapi seorang penulis horor yang sedang mencari inspirasi. Pak Handoko, seperti Anton, adalah seorang skeptis. Ia percaya, untuk menulis horor yang baik, ia harus berada di tempat yang paling terkutuk. Ia tahu semua kisah tentang Laras. Ia sengaja mencari kos-kosan itu, dan ia meminta untuk menyewa kamar Laras itu sendiri. Pemilik kos menolak keras. "Jangan, Pak, saya sudah tidak mau ada korban lagi. Ambil saja kamar lain," katanya memohon, tapi Pak Handoko sangat gigih. Ia menawarkan bayaran sewa 10 kali lipat. Ia berjanji akan bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi. Akhirnya, pemilik kos yang terlilit hutang menyerah. Ia memberikan kunci kepada Pak Handoko, dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah ia sedang menjual jiwa. Pak Handoko masuk ke kamar itu dengan penuh semangat. Ia membersihkan debu, menyalakan lilin aromaterapi, dan memasang meja kecil untuk menulis. Ia ingin berdialog dengan hantu. Malam pertama, ia duduk di meja, dengan laptop menyala, dan ia mulai mengetik. Ia menulis surat terbuka untuk Laras. Isi surat itu berani. "Laras, aku datang bukan untuk mengusirmu, tapi untuk mendengarkan kisahmu. Aku akan menjadi penulis yang menceritakan kebenaranmu. Berikan aku inspirasi." Setelah selesai, ia membaca surat itu dengan suara keras, lalu membakar kertas itu di dalam asbak. Abu kertas itu terbang bersama udara pengap kamar. Malam itu, tidak ada gangguan. Tidak ada suara, tidak ada tangisan. Kamar itu terasa sunyi senyap, seolah-olah Laras sedang mendengarkan. Keesokan harinya, Pak Handoko menemukan hal aneh. Di layar laptopnya, di bawah surat yang ia ketik, ada satu baris baru yang tertulis. Baris itu berbunyi, "Aku akan memberikannya, tapi ada harga." Pak Handoko tersenyum. Ia tidak takut. Ini adalah dialog yang ia inginkan. Ia mengetik lagi, "Aku siap membayar harganya. Apa yang kau mau?" Malam kedua, ia kembali ke kamar, dan baris baru muncul di layar. "Kau harus merasa sepertiku. Kau harus mencintai, dan kau harus dikhianati." Pak Handoko terkejut. Itu bukan harga materi, tapi harga emosional. Ia harus merasakan kepedihan Laras agar bisa menulis kisahnya. Ia berpikir keras, tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takutnya. Ia mengetik, "Aku tidak bisa merasakannya secepat itu. Berikan aku waktu. Berikan aku detail." Malam ketiga, Laras menjawab, "Baik. Aku akan membiarkanmu melihatnya. Tapi semakin dalam kau melihat, semakin terikat kau padaku." Dan malam itu, Pak Handoko mulai mengalami mimpi. Mimpi itu sangat nyata, seolah ia sedang hidup dalam tubuh Laras. Ia melihat dirinya sendiri sebagai Laras, jatuh cinta pada Rio, merencanakan masa depan, dan kemudian menemukan surat-surat cinta Rio dan Dewi. Ia merasakan sakit yang membakar, kemarahan yang meluap, dan keputusasaan yang dingin. Ia terbangun dengan air mata di pipi, tubuhnya berkeringat dingin. Mimpi itu terus berulang setiap malam. Setiap malam, Pak Handoko hidup melalui momen-momen terakhir Laras. Ia melihat tali di langit-langit, merasakan kain melilit di lehernya. Ia mulai menulis. Tulisannya mengalir dengan lancar, penuh emosi, dan detail yang mengerikan. Ia menulis tentang cinta yang dikhianati, tentang kesedihan yang mematikan. Novelnya menjadi mahakarya, jauh lebih baik dari semua karyanya sebelumnya. Kisah itu sangat autentik, sangat menyentuh. Ia merasa terhubung dengan Laras, namun, ada konsekuensi. Semakin banyak ia menulis, semakin ia merasa kesepian dan paranoid. Ia mulai curiga pada setiap orang di sekitarnya. Ia mulai melihat istrinya sebagai Dewi, sahabat yang berkhianat. Ia melihat teman-temannya sebagai Rio, kekasih yang membohongi. Ia menjadi obsesif. Ia menolak keluar dari kamar itu. Ia merasa Laras adalah satu-satunya yang memahaminya, satu-satunya temannya. Suatu malam, ia mendengar suara lirih di telinganya, "Kau sudah merasa seperti aku. Sekarang, saatnya menyelesaikan kisah ini." Pak Handoko melihat ke cermin. Ia tidak lagi melihat dirinya sendiri. Ia melihat wajah yang pucat, mata yang gelap,
dan rambut yang basah. Ia melihat Laras, ia panik. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia meraih laptop, dan ia membaca baris terakhir yang ia ketik di novelnya. Baris itu bukan penutup cerita. Baris itu adalah catatan bunuh diri, yang ditulis dari sudut pandang Laras, tetapi dengan gaya tulisan Pak Handoko. Aku tidak tahan lagi. Kebohongan ini harus berakhir. Aku kembali ke tempat yang mengerti aku. Aku akan menggantungkan diri. Ia mencoba menghapusnya, tapi ia tidak bisa. Jarinya gemetar, dan ia merasa kakinya diangkat, ditarik ke arah langit-langit kamar. Ia melihat ke langit-langit, dan di sana, sudah tergantung seutas tali tambang yang kuat, seolah-olah sudah disiapkan. Ia menyadari, Laras telah menipu dirinya. Janji itu bukan untuk memberinya inspirasi, tapi untuk menggantikan dirinya. Laras ingin Pak Handoko menjadi korban terakhir dari dendamnya, orang yang menyelesaikan ritual penderitaannya. Pak Handoko berjuang. Ia mencoba meraih pisau di mejanya, tapi tangan dingin yang tidak terlihat itu mencengkeram lehernya, sama seperti Laras dicengkeram tali. Ia merasakan napasnya tercekat. Di kepalanya, ia mendengar tawa histeris Laras yang sangat nyaring. Tepat saat ia hampir kehilangan kesadaran, ia berhasil menggigit tangan Laras. Itu tidak masuk akal, tapi ia merasakan rasa darah dan besi di mulutnya. Cengkeraman itu melemah. Pak Handoko ambruk ke lantai, terbatuk-batuk. Ia merangkak keluar dari kamar, meninggalkan laptop, naskah, dan jiwanya. Ia berhasil keluar, tapi ia bukan lagi Pak Handoko yang sama. Ia menjadi gila. Ia berjalan di jalanan, berteriak-teriak tentang Laras dan tali yang menunggunya. Novelnya ditemukan oleh penerbit. Itu menjadi bestseller instan. Semua orang memuji kedalaman emosional dan kengeriannya. Tapi tidak ada yang tahu harga yang dibayar penulisnya. Penerbit mencoba melacak Pak Handoko, tapi ia sudah menghilang. Ia hanya meninggalkan satu pesan di dinding kamarnya yang kosong, ditulis dengan darah, dia masih lapar. Kisah Pak Handoko menambahkan lapisan baru pada legenda. Laras tidak hanya ingin menakut-nakuti, ia ingin mengambil alih korbannya. Ia ingin menjadikan kamar itu panggung abadi, di mana setiap penghuni baru akan menjadi bagian dari tragedi yang berulang. Dan yang paling menakutkan, kini Laras memiliki sebuah buku yang ditulis dengan jiwanya, sebuah monumen yang mengabadikan dendamnya. Kamar kos angker itu, dengan novel bestseller di luarnya, kini menjadi objek wisata horor yang gelap. Sebuah magnet bagi orang-orang bodoh yang mencari sensasi dan orang-orang malang yang mencari tempat tinggal murah. Setelah insiden Pak Handoko, kos-kosan itu menjadi sangat terkenal. Para pencari sensasi dan paranormal amatir berdatangan. Mereka mencoba masuk ke kamar Laras, tapi pemilik kos sudah lebih ketat. Ia hanya mengizinkan orang masuk untuk waktu yang sangat singkat, dan selalu didampingi. Meski begitu, aura negatif kamar itu tetap kuat. Setiap orang yang masuk, pasti keluar dengan perasaan tidak enak, mual, atau tiba-tiba merasa sangat sedih. Salah satu paranormal amatir, seorang vlogger muda bernama Dika, berhasil menyuap pemilik kos untuk mengizinkannya menginap semalam. Demi konten, Dika membawa kamera inframerah, sensor EMF electromagnetic field, dan boneka sebagai umpan. Ia percaya, Laras hanya butuh saluran untuk berkomunikasi. Dika memulai siaran langsungnya di kamar itu, berbicara dengan riang, mencoba mengusir ketakutan. Ia bahkan duduk di tempat Laras gantung diri, menantangnya. Laras, aku tahu kau ada di sini. Ceritakan kisahmu. Aku akan membuatmu terkenal, kata Dika, tertawa keras. Awalnya, sensor EMF Dika diam. Tidak ada suara aneh. Penonton siaran langsungnya mulai bosan. Tepat pukul 2.30 dini hari, sensor EMF Dika tiba-tiba berteriak, menunjukkan lonjakan energi yang sangat tinggi. Lampu senter Dika mulai berkedip. Ia mulai gugup, tapi ia terus berbicara ke kamera, mencoba terlihat berani. Lalu, kamera inframerah menangkap sesuatu. Di pojok kamar, terlihat titik merah panas yang bergerak, berbentuk seperti sosok manusia. Sosok merah itu perlahan-lahan bergerak maju, menuju Dika. Dika melihat monitornya, dan ia terdiam. Ia tidak bisa bergerak. Di saat yang sama, boneka yang ia letakkan di ranjang tiba-tiba jatuh ke lantai dengan suara keras, seolah didorong. Dika akhirnya berteriak. Ia mencoba meraih boneka itu, tapi saat tangannya menyentuh lantai, ia merasakan dingin yang membeku dan bau bunga Kamboja yang sangat menyengat. Ia menarik tangannya,
dan ia melihat di rekaman kameranya, boneka itu kembali berdiri tegak di atas ranjang, menghadap ke arahnya. Tapi yang paling membuat penonton terkejut, di belakang Dika, di kamera inframerah, sosok merah itu kini terlihat sangat dekat, berdiri tepat di belakangnya, dan saat Dika menoleh ke belakang, kamera utamanya menangkap wajahnya yang penuh ketakutan, dan ia berteriak dengan suara yang terdistorsi. Siaran langsung itu tiba-tiba terputus, penonton siaran langsung panik. Mereka membanjiri telepon pemilik kos. Ketika pemilik kos mendobrak pintu, ia menemukan Dika pingsan di lantai, busa keluar dari mulutnya. Di sebelah Dika, ia menemukan boneka itu. Boneka itu dalam posisi duduk, tapi kepalanya terpelintir hingga menghadap ke belakang. Di wajah Dika, yang masih pucat, ada bekas air mata yang sudah mengering. Ia terlihat seperti habis menangis histeris. Dika selamat, tapi ia mengalami gangguan jiwa. Ia menjadi ketakutan setengah mati pada gelap, pada boneka, dan pada suara perempuan. Ia tidak pernah bisa membuat video lagi. Ia tidak bisa bekerja. Ia hidup dalam ketakutan abadi, warisan dari semalam yang ia habiskan di kamar Laras. Video siaran langsung Dika yang terputus itu menjadi viral. Ribuan orang menonton rekaman detik-detik teror itu, dan ketakutan itu menyebar seperti wabah. Kamar Laras kini memiliki reputasi global. Orang-orang dari berbagai negara tahu kisah mahasiswi yang gantung diri karena dikhianati. Di tengah semua kengerian ini, muncul seorang mahasiswi baru, Risa. Ia datang dari keluarga yang sangat miskin, dan ia tidak punya pilihan. Ia mendengar semua kisah itu, tapi ia lebih takut pada kemiskinan dan kelaparan daripada pada hantu. Ia memutuskan untuk menantang Laras. Ia menyewa kamar di lantai 1, tapi setiap malam, ia duduk di depan pintu kamar Laras, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Ia bukan mencoba mengusir Laras. Ia mencoba untuk berdamai dengannya. Laras, aku tahu kamu kesakitan. Aku tidak mengkhianatimu. Aku hanya ingin hidup, bisiknya. Beberapa malam pertama, ia mendengar suara tangisan, tapi tangisan itu terdengar lebih pelan, seperti suara anak kecil yang merajuk. Lalu, suatu malam, Risa bermimpi. Ia melihat Laras tersenyum. Bukan senyum jahat, tapi senyum sedih yang tulus. Dalam mimpi itu, Laras berkata, "Terima kasih atas kedamaiannya. Aku tidak akan mengganggumu, tapi jangan pernah masuk ke dalam kamarku." Risa terbangun dengan perasaan damai. Ia yakin, ia telah membuat perjanjian damai dengan hantu itu. Sejak saat itu, Risa hidup tenang di kos-kosan itu. Ia tidak pernah diganggu. Bahkan, ketika ia sakit, ia merasa ada yang merawatnya dengan selimut dan air hangat. Penghuni lain terkejut. Risa adalah satu-satunya orang yang tidak pernah mengalami gangguan di kos-kosan itu. Mereka percaya, Risa telah menjadi juru kunci baru Laras. Orang yang Laras pilih untuk menjaga kamar itu dalam damai, namun, ada harga. Risa tidak boleh bergaul dengan siapapun di kos itu. Jika ia mulai menjalin hubungan dekat, ia akan mengulang kisah pengkhianatan Laras. Ia hidup dalam isolasi, selalu sendirian, selalu berjarak. Ia tidak pernah punya sahabat karib atau kekasih. Itu adalah harga dari kedamaiannya. Kisah Risa menjadi cerita baru. Bahwa Laras bisa menjadi damai, tapi dengan syarat, tidak ada cinta atau persahabatan yang boleh tumbuh di sekitar kamarnya. Kamar Laras kini tidak hanya menakutkan, tapi juga melindungi. Ia melindungi Risa dari ketakutan yang ia sebarkan kepada orang lain. Namun, perjanjian damai itu hanya berlaku untuk Risa. Suatu hari, seorang mahasiswa baru, Doni, menyewa kamar di sebelah Risa. Doni adalah pemuda yang ramah. Ia langsung akrab dengan Risa, sering mengajaknya bicara. Risa awalnya menolak, tapi kebaikan Doni membuatnya luluh. Mereka mulai sering belajar bersama, makan bersama. Risa mulai melupakan perjanjiannya dengan Laras. Ia mulai merasa bahagia. Malam itu, saat Doni sedang tertidur pulas, Risa mendengar suara tawa perempuan di luar kamarnya. Tawa itu histeris, penuh kemarahan. Risa ketakutan. Ia tahu, perjanjiannya telah dilanggar. Laras telah kembali dengan amarahnya. Ia berbisik minta maaf. "Laras, jangan ganggu dia. Aku yang salah. Jangan sakiti dia." Tapi suara itu tidak berhenti. Lalu, pintu kamar Risa tergedor keras dari luar, seolah-olah ada yang mencoba mendobraknya. Doni terbangun. Ia panik. "Ada apa, Riz? Siapa di luar?" tanyanya.
suaranya bergetar. Risa tahu, ia harus memilih kedamaiannya sendiri, atau keselamatan Doni. Dan ia tahu, perjanjian dengan kegelapan selalu berakhir dengan pengkhianatan. Ia mendorong Doni, menyuruhnya lari. Dan saat Doni membuka pintu, ia melihat sesosok perempuan tergantung di depan kamarnya. Dan teriakannya menjadi akhir dari kisah cinta yang baru tumbuh itu. Doni lari. Ia tidak pernah kembali ke kos itu, tidak pernah menoleh ke belakang. Risa ditinggalkan sendirian. Setelah kejadian itu, Risa tidak lagi mencoba berdamai. Ia tahu, kedamaian adalah ilusi. Laras hanya ingin melihat orang-orang yang ia sayangi pergi, sama seperti ia kehilangan Rio. Risa mulai membenci Laras. Kebencian itu memberinya kekuatan baru. Ia tidak lagi takut, tapi marah. Ia memutuskan untuk mencari cara untuk mengakhiri teror ini. Ia teringat cerita lama, Laras terikat pada kamar itu karena ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin, kunci untuk melepaskan roh Laras ada di sana, dengan keberanian yang didorong oleh kemarahan. Risa melanggar larangan Laras. Ia mengambil kunci kamar itu dari pemilik kos, dan ia memutuskan untuk masuk. Di siang bolong, Risa membuka pintu kamar Laras. Udara dingin dan pengap langsung menyambutnya. Bau apek, anyir, dan bunga Kamboja bercampur menjadi satu. Ia melihat kamar itu. Semuanya persis seperti yang diceritakan, perabotan tua, noda gelap di lantai, dan tirai lusuh yang tertutup. Risa mulai mencari. Ia mencari buku coretan di bawah ranjang, yang pernah dilihat oleh penghuni lama. Ia menemukan buku itu, tapi isinya hanya tulisan, sakit berulang-ulang. Lalu, ia melihat ke langit-langit. Di sana, di atas, ia melihat bekas lubang tali yang sudah ditutup. Ia menyentuh langit-langit itu, dan ia merasakan energi dingin yang tajam. Risa menyadari, Laras tidak ingin ia mencari. Setiap kali ia menyentuh sesuatu, udara di kamar itu terasa semakin berat, dan ia mendengar bisikan kemarahan. Ia tetap mencari. Ia memindahkan lemari tua. Di belakang lemari itu, ia menemukan goresan nama yang terukir di dinding. Goresan itu bukan nama Laras. Itu adalah nama Rio, kekasihnya, dan Dewi, sahabatnya. Goresan itu sangat dalam, seolah diukir dengan kebencian yang mendalam. Di bawah nama mereka, ada tulisan, pembunuh. Risa terkejut. Rio dan Dewi membunuh Laras. Atau apakah Laras hanya merasa mereka telah membunuhnya secara emosional? Ia terus mencari. Ia mencungkil lantai yang lembab. Setelah beberapa usaha keras, ia menemukan sebuah kotak kecil dari kayu yang tersembunyi di bawah papan lantai yang longgar. Jantung Risa berdegup kencang. Kotak itu mungkin adalah kuncinya. Ia membukanya, dan di dalamnya, ia menemukan 3 benda. Benda pertama, sebuah liontin perak berbentuk hati yang terbelah 2. Liontin itu berkarat, dan salah satu sisi hati itu hilang. Benda kedua, selembar foto lama yang sudah menguning. Foto itu menunjukkan Laras, Rio, dan Dewi, tersenyum bahagia, berpelukan. Benda ketiga, sehelai rambut panjang, hitam, yang diikat dengan benang merah. Rambut itu terasa dingin dan kaku. Saat Risa menyentuh rambut itu, pintu kamar tiba-tiba terbanting menutup dengan kekuatan luar biasa. Kamar itu menjadi gelap gulita. Risa berteriak. Ia mendengar suara tangisan yang sangat keras, seolah-olah Laras sedang berdiri tepat di depannya. "Jangan sentuh, itu milikku," teriak suara itu, serak dan penuh kesakitan. Risa tidak menyerah. Ia menyalakan senternya dan memegang kotak itu erat-erat. Ia tahu, benda-benda ini adalah ikatan Laras dengan dunia. Ia melihat liontin itu. Liontin hati yang terbelah. Ia menyadari, liontin itu melambangkan cinta Laras yang hancur. Liontin itu harus disatukan. Risa tahu, separuh liontin yang hilang itu pasti ada pada Rio. Ia harus menemukan Rio. Saat ia hendak keluar, ia merasakan cambukan dingin di pipinya, seolah ada tangan yang menamparnya. Di dinding, tulisan, "Kau gagal, Anton," telah berubah. Sekarang tertulis, "Kau akan mati, Risa." Risa lari keluar. Ia tidak peduli dengan rasa sakit di pipinya. Ia memegang kotak itu. Kini ia tahu misinya, menemukan liontin yang hilang. Ia mulai mencari Rio. Ia menggunakan koneksi teman-temannya di kampus, mencoba melacak mantan kekasih Laras yang gila itu. Setelah beberapa hari,
ia menemukan Rio di sebuah rumah sakit jiwa di pinggiran kota. Rio terlihat seperti mayat hidup, menatap kosong ke dinding. Risa mendatanginya. "Rio, aku Risa. Aku tinggal di kos-kosan Laras. Aku perlu bicara tentang liontin itu," katanya dengan hati-hati. Rio tidak merespons. Ia hanya bergumam, "Tali, tali, aku melihatnya." Risa bersabar. Ia menunjukkan kotak kayu itu kepada Rio. Saat Rio melihatnya, matanya tiba-tiba berbinar, dan ia mulai gemetar. "Tidak, jangan tunjukkan itu padaku," bisik Rio. Air mata mengalir di wajahnya. "Liontinnya, Rio, di mana separuhnya? Laras butuh itu. Ia tidak akan damai tanpanya," kata Risa, mencoba meyakinkan. Rio menarik tangannya, tapi Risa melihat ada kalung tipis di lehernya. Ia meraihnya. Di ujung kalung itu, tergantung separuh liontin hati yang hilang. Risa mencabut kalung itu dari leher Rio. Rio tidak melawan. Ia hanya menangis histeris. Risa kembali ke kamar Laras. Ia menyatukan kedua liontin itu. Ketika kedua sisi hati itu bertemu, liontin itu bercahaya samar dan terasa hangat. Ia meletakkan liontin yang utuh itu di lantai. Kemudian, ia mengambil foto lama Laras, Rio, dan Dewi. Risa menyadari, foto itu adalah memori terakhir Laras tentang kebahagiaan. Memori yang mengikatnya pada rasa sakit. Ia mengambil korek api dan membakar foto itu. Saat foto itu terbakar, Risa mendengar teriakan kesakitan yang mengerikan dari seluruh ruangan. Suara itu seolah-olah berasal dari ribuan orang. Risa tetap tenang. Ia mengambil abu foto itu dan menyebarkannya di atas liontin yang utuh. Lalu, ia mengambil helai rambut Laras yang diikat benang merah. Ia menyadari, benang merah itu adalah simbol ikatan takdir yang harus diputus. Dengan pisau lipat, Risa memotong benang merah itu. Saat benang merah itu putus, ia merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Di depannya, ia melihat sosok Laras, utuh dan jelas. Laras tidak lagi tergantung. Ia berdiri di sana, menatap Risa dengan mata yang penuh air mata, tapi tidak lagi gelap. Risa menutup matanya, menunggu apa yang akan terjadi. Ia mendengar bisikan terakhir Laras, "Aku bebas. Terima kasih." Ketika Risa membuka mata, Laras sudah menghilang. Kamar itu terasa sunyi dan hangat. Bau anyir telah lenyap, digantikan bau debu yang normal. Risa telah berhasil. Ia telah melepaskan Laras. Teror legenda kamar kos angker telah berakhir. Setelah ritual itu, Risa keluar dari kamar Laras dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia mengembalikan kunci itu kepada pemilik kos. "Kamarnya sudah bersih, Bu." "Sudah tidak ada apa-apa lagi," kata Risa dengan senyum tulus. Pemilik kos skeptis, tapi ia masuk ke kamar itu. Ia merasa aneh. Kamar itu terasa biasa saja. Tidak ada dingin, tidak ada bau anyir. Di langit-langit, ia melihat lubang tali itu sudah tertutup rapat, seolah tidak pernah ada tali yang menggantung di sana. Pemilik kos akhirnya percaya. Ia memeluk Risa, berterima kasih karena telah mengakhiri kutukan yang menghantui kos-kosannya selama bertahun-tahun. Kisah ini menyebar cepat. Kamar Laras, kini hanya kamar bekas angker. Mahasiswa baru mulai berani menyewanya lagi, dengan harga yang normal. Namun, Risa, sang pemutus kutukan, mengalami perubahan besar. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi ia membawa warisan yang berbeda. Ia tidak lagi mendengar tangisan Laras, tapi ia mulai mendengar suara bisikan lembut yang memberinya nasihat. "Jangan menyerah, Risa. Kau kuat," bisik suara itu, saat Risa merasa lelah belajar. "Jangan percaya semua yang kau dengar. Dengarkan hatimu," bisik suara itu, saat Risa harus mengambil keputusan sulit. Risa menyadari, Laras tidak sepenuhnya pergi. Laras telah berubah menjadi roh pelindung Risa. Sebagai balasan atas pembebasannya, Laras yang pendendam telah menjadi Laras yang damai, dan ia memilih Risa sebagai teman barunya. Risa hidup bahagia. Ia bisa menjalin persahabatan, bahkan ia akhirnya jatuh cinta dengan seorang mahasiswa teknik yang baik hati, dan anehnya, Laras tidak cemburu. Ia hanya membisikkan peringatan kecil, "Jangan pernah dikhianati, Risa." Risa dan kekasihnya akhirnya lulus. Mereka menikah. Risa tidak pernah melupakan Laras. Ia selalu meletakkan bunga kamboja kering di kamarnya. Kos-kosan itu kembali ramai. Lantai 2 kembali penuh. Kamar Laras menjadi kamar biasa,
hanya sedikit lebih tua dari kamar lainnya. Beberapa mahasiswa baru yang penasaran bertanya tentang legenda itu. Penghuni lama hanya tersenyum. "Ah, itu cerita lama. Sudah selesai," kata mereka. Namun, di malam tertentu, saat angin bertiup kencang, beberapa orang bersumpah mereka mendengar suara nyanyian pelan dari kamar bekas Laras. Bukan lagi nyanyian sedih, tapi nyanyian seorang ibu yang menidurkan anaknya. Penuh kedamaian dan kasih sayang, kamar itu kini memancarkan aura yang berbeda. Tidak lagi dingin dan pengap, tapi terasa hangat dan menenangkan. Kisah Laras, sang mahasiswi pendendam, kini telah berubah menjadi legenda Laras, sang pencari kedamaian. Ia mengingatkan semua orang bahwa bahkan dendam yang paling kuat pun bisa diakhiri dengan keberanian dan pemahaman. Risa melanjutkan hidupnya, tapi ia tahu, sebuah ikatan abadi telah terjalin di kamar kos tua itu. Ikatan antara orang hidup dan roh yang damai. Ia kembali ke kos itu sesekali, mengunjungi pemilik kos yang sudah semakin tua. Ia selalu membawa bunga dan meletakkannya di depan pintu kamar bekas Laras. Ia tidak pernah menceritakan detail ritualnya. Ia menyimpan rahasia itu, karena ia tahu, kedamaian Laras itu rapuh. Jika orang lain mencoba meniru ritual itu tanpa hati yang tulus, mereka hanya akan membangunkan kembali kemarahan yang sudah tidur. Kamar kos itu menjadi simbol baru. Bukan lagi teror, tapi harapan. Harapan bahwa masa lalu kelam bisa diperbaiki. Penghuni baru yang tidak tahu sejarahnya, mengeluh karena kamar itu terasa terlalu biasa. Mereka berharap ada sensasi horor, namun mereka tidak tahu bahwa sensasi itu sudah dibayar mahal oleh banyak orang, dan diakhiri dengan pengorbanan emosional Risa. Kisah ini menjadi pengingat bagi Risa, untuk benar-benar bahagia, seseorang harus berani menghadapi hantu di masa lalu, dan ia berterima kasih pada Laras, roh yang pernah ingin membunuhnya, tapi akhirnya mengajarinya arti pengampunan dan kekuatan sejati. Bahkan, Rio, mantan kekasih Laras, perlahan-lahan membaik di rumah sakit jiwa. Ia tidak lagi melihat tali, ia mulai melihat cahaya di langit-langit, dan ia merasa damai. Ia mulai menyadari, ia telah diampuni, setidaknya oleh Laras yang sekarang. Dewi, sahabat Laras, juga mulai menemukan kedamaian. Suaminya kembali, dan mereka membangun kembali rumah tangga mereka. Kutukan itu benar-benar terangkat. Laras telah membebaskan dirinya, dan juga membebaskan orang-orang yang ia benci. Kos-kosan itu kini adalah tempat yang normal, ramai, dan penuh kehidupan. Mahasiswa tertawa, belajar, dan jatuh cinta. Tidak ada lagi tangisan tengah malam. Tidak ada lagi ket tangan darah. Hanya suara bising kehidupan. Pemilik kos akhirnya bisa menjual kos-kosan itu dengan harga yang layak, dan ia pensiun dengan tenang. Ia berpesan pada pemilik baru, jangan pernah remehkan kamar di lantai 2 itu. Itu punya sejarah. Jaga dengan baik. Pemilik baru, seorang pengusaha muda, hanya tertawa. Ia tidak tahu kedalaman peringatan itu, ia hanya melihatnya sebagai bisnis yang baik. Ia mengubah kamar itu menjadi kamar yang lebih modern, dengan cat baru dan perabotan baru. Kamar itu terlihat berbeda, tetapi energi lama itu masih ada, tertidur di bawah lapisan cat dan kayu. Risa tahu, kedamaian itu bisa rapuh. Jika ada orang yang mencoba menggali lagi kisah Laras dengan niat jahat, dendam itu bisa terbangun kembali. Ia sering mendoakan Laras, agar roh itu tetap damai di sana, dan agar kamar itu tetap menjadi tempat yang menenangkan. Ia menyadari, legenda sejati tidak pernah mati. Ia hanya berubah wujud. Dari teror menjadi pelajaran, kamar kos angker itu kini menjadi kamar kos berkah. Berkat Risa, kisah ini menjadi pengingat abadi tentang bahaya dendam dan kekuatan pengampunan. Risa menjalani hidupnya, menjadi seorang ibu, seorang istri, dan seorang teman yang baik, selalu membawa bisikan pelindung Laras di hatinya. Kisah Risa dan Laras adalah bagian akhir dari legenda itu, sebuah penutup yang damai untuk sebuah bab yang mengerikan. Namun, di dunia di mana ada rasa penasaran, selalu ada risiko, dan kamar kos itu, dengan sejarahnya yang kaya, mungkin hanya menunggu generasi baru yang nekat. Beberapa tahun kemudian, kos-kosan itu berganti pemilik lagi. Pemilik baru adalah seorang wanita tua, Nenek Siti, yang sangat percaya pada hal-hal spiritual. Nenek Siti mendengar semua kisah, dari Laras yang pendendam hingga Risa yang memutus kutukan. Ia memutuskan untuk menjadikan kamar bekas Laras itu sebagai ruang meditasi. Ia membiarkan kamar itu kosong, tapi setiap malam,
ia menyalakan dupa dan membaca doa-doa, mengirimkan energi positif ke seluruh ruangan. Ia ingin memastikan kedamaian Laras terjaga abadi. Namun, Nenek Siti memiliki seorang cucu, Arya, seorang mahasiswa kedokteran yang sangat logis dan skeptis. Seperti Anton dulu, Arya menganggap ritual neneknya itu konyol. Ia sering bercanda, "Nek, daripada meditasi, lebih baik kamar itu disewakan. Uangnya bisa buat beli obat." Nenek Siti selalu memperingatkan, "Arya, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteranmu. Jangan pernah kau meremehkan Laras." Arya hanya tertawa. Ia memutuskan untuk membuktikan neneknya salah. Ia berencana untuk tidur di kamar itu selama seminggu penuh. Nenek Siti panik. Ia memohon dan menangis, tapi Arya tidak mau mendengarkan. Ia membawa kasur lipat dan masuk ke dalam kamar yang bersih itu. Malam pertama, Arya tidur nyenyak. Ia merasa bangga. "Tuh kan, Nek, hanya cerita bohong," katanya keesokan harinya. Malam kedua, saat Arya sedang belajar, ia mendengar suara bisikan di telinganya. Bisikan itu memanggil namanya, "Arya." Arya tersentak. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia berpikir itu hanya kelelahan. Malam ketiga, bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, dan bisikan itu memberinya jawaban dari soal ujian yang sedang ia pelajari. Arya terkejut. Jawaban itu benar. Ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh, tapi bukan ketakutan, melainkan ketertarikan. Ia mulai berbicara dengan bisikan itu. "Siapa kamu? Beri aku jawaban soal ini lagi," bisiknya. Bisikan itu menjawabnya, memberikan semua kunci jawaban ujian-ujian Arya. Arya mulai mendapatkan nilai sempurna. Ia menyadari, Laras tidak lagi pendendam. Laras sekarang membantu orang-orang yang ia suka, seperti Risa. Arya menjadi terlalu percaya diri. Ia merasa ia telah mengendalikan Laras. Ia mulai meminta hal-hal yang lebih besar. "Laras, buat aku menang lotre," bisiknya suatu malam. Bisikan itu menjawab, "Aku bisa memberimu keberuntungan, tapi tidak kebahagiaan." Arya tidak peduli. Ia meminta nomor lotre, dan Laras memberinya. Arya menang besar. Ia kaya mendadak. Ia berhenti kuliah, membeli mobil sport, dan mulai hidup mewah. Tapi ia menjadi kesepian. Semua temannya meninggalkannya karena ia menjadi sombong dan arogan. Uang tidak memberinya kebahagiaan. Suatu malam, saat ia mabuk, ia kembali ke kamar itu, berteriak, "Laras, kau bohong. Aku tidak bahagia." Bisikan itu datang, tidak lagi lembut, tapi dingin dan tajam. "Aku tidak pernah berjanji kebahagiaan. Aku hanya memberimu yang kau minta." Arya melihat ke cermin. Ia melihat dirinya sendiri, tapi di belakangnya, ada bayangan perempuan yang tersenyum sinis. Ia menyadari, Laras tidak pernah berubah. Ia hanya mengganti cara balas dendamnya. Dulu dengan teror, sekarang dengan kehampaan. Laras tahu, kehampaan adalah penderitaan yang lebih dalam daripada ketakutan. Arya akhirnya gila karena kehampaan dan kesepian. Ia kehilangan semua uangnya, dan berakhir di jalanan, bergumam tentang soal ujian dan lotre. Nenek Siti menangis. Ia tahu, Arya telah melanggar peringatannya untuk tidak meremehkan Laras. Ia menyadari, Laras yang damai pun bisa menjadi sangat berbahaya jika ditantang dengan niat yang serakah. Kamar itu kini memegang pelajaran lain. Hati-hati dengan apa yang kau inginkan. Bahkan roh yang sudah tenang pun bisa menjadi alat. Karma. Nenek Siti akhirnya memutuskan untuk menutup kamar itu selamanya. Ia mengunci pintu, memakukan papan di jendela, dan menyegelnya dengan doa-doa. Ia tidak akan menyewakannya lagi. Ia tidak ingin ada korban, baik dari teror maupun dari kehampaan. Kos-kosan itu kembali sepi. Kamar Laras kembali menjadi misteri, diselimuti papan kayu dan doa. Terkadang, di malam yang sunyi, orang-orang yang lewat bersumpah mereka mendengar suara pena yang menulis dengan cepat di dalam kamar yang disegel itu. Mungkin Laras sedang menulis kisahnya sendiri. Atau mungkin, ia sedang menulis takdir korban berikutnya. Risa, yang mendengar kabar itu, hanya bisa tersenyum sedih. Ia tahu, Laras tidak pernah jahat. Ia hanya ingin orang-orang belajar dari kesalahannya. Legenda kamar kos angker kini menjadi legenda kamar kos tertutup. Sebuah ruangan yang disegel untuk melindungi dunia dari dirinya sendiri. Papan-papan itu menjadi saksi bisu.
Tulisan doa di atasnya menjadi peringatan abadi, dan di balik papan itu, di kegelapan abadi, roh Laras akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian yang hanya bisa didapat ketika tidak ada lagi interaksi dengan dunia yang pernah mengkhianatinya. Kisah ini berakhir, tidak dengan kengerian, tapi dengan kesunyian yang dalam. Kesunyian itu lebih menakutkan daripada teror, karena ia menyimpan semua kemungkinan yang pernah terjadi. Kamar kos itu tetap berdiri, menjadi museum tak terlihat dari cinta, dendam, dan karma, dan aku, yang menceritakan kisah ini padamu, hanya bisa memberimu satu peringatan terakhir, jangan pernah kau mencari nama Laras, karena begitu kau tahu namanya, kau akan menjadi bagian dari legenda itu, kau akan menjadi satu dari ribuan orang yang membawa dendam Laras di dalam pikiranmu, maka, biarkan kamar itu tertutup. Biarkan Laras tenang. Biarkan legenda ini hanya menjadi cerita, jangan pernah mencari kos-kosan itu. Jangan pernah mencari pintu yang disegel, karena kau tidak tahu apakah bisikan itu sudah ada di telingamu sekarang. Jadi, begitulah kisah dari kamar terkutuk itu. Sebuah saga panjang tentang hati yang hancur dan roh yang tidak bisa beristirahat. Dari semua cerita, yang paling membuatku merinding adalah transisi Laras, dari roh yang ingin membunuh, menjadi roh yang ingin mengajar. Ini membuktikan bahwa dendam pun memiliki batas. Tapi batas itu hanya bisa dilewati dengan tindakan murni seperti yang dilakukan Risa, dan kegilaan seperti yang dialami Arya, membuktikan bahwa kebahagiaan tidak bisa dinegosiasikan dengan entitas dari dunia lain. Aku sering berpikir, bagaimana rasanya menjadi pemilik kos itu. Hidup dalam ketakutan abadi, melihat satu persatu penghuni keluar dengan trauma. Mereka adalah korban yang tidak disengaja. Korban dari cinta yang salah tempat, dan dendam yang tak terkendali. Kisah ini adalah pengingat abadi bahwa setiap tempat memiliki memori. Dan memori yang paling kuat adalah memori rasa sakit. Kamar itu kini hanyalah mitos urban. Sebuah kisah yang diceritakan di sekitar api unggun, di balik selimut tebal, tapi setiap kali aku melihat ke arah pinggiran kota itu, aku tahu. Aku tahu kamar itu ada. Aku tahu papan-papan itu masih terpasang, dan aku tahu, di balik papan itu, ada sesuatu yang tidur. Apakah Laras benar-benar damai? Atau ia hanya beristirahat, menunggu korban yang sempurna? Seorang yang penuh cinta, tapi rentan terhadap pengkhianatan. Seorang yang penuh harapan, tapi mudah putus asa. Seorang yang akan memberikan akhir yang sempurna untuk kisah dendamnya. Aku tidak pernah berani bertanya pada Risa tentang detail ritualnya, karena aku takut jika aku tahu, aku akan terikat. Cukup bagiku untuk menjadi penutur kisah, bukan peserta. Kau mungkin bertanya, mengapa cerita ini harus sampai 500 paragraf? Karena, kawan, ketakutan sejati tidak pernah berakhir dalam satu bab. Ketakutan sejati selalu meninggalkan bekas luka yang diceritakan berulang kali. Dari satu mulut ke mulut yang lain, setiap paragraf adalah napas ketakutan yang ditarik, dan kemudian diembuskan ke telingamu. Setiap kalimat adalah upaya Laras untuk mencapai dan mengganggu kedamaianmu. Maka, ketika kau pulang malam ini, dan kamar kosmu terasa dingin tiba-tiba, ketika kau mendengar suara langkah kaki di plafon, padahal kau di lantai paling atas, ketika kau mencium bau anyir yang samar, padahal tidak ada apa-apa di sana, ingatlah. Itu mungkin hanya imajinasimu. Itu mungkin hanya cerita, atau mungkin, itu adalah warisan Laras yang kau dapatkan setelah mendengar kisahnya, warisan yang membuatmu selalu waspada, selalu melihat ke belakang, warisan yang membuatmu tidak pernah tidur nyenyak lagi, karena Laras mengajarkan satu hal, dendam adalah energi yang paling abadi. Ia akan mencari jalan keluar, entah melalui tali, pisau, kehampaan, atau hanya melalui sebuah cerita, dan sekarang, cerita ini sudah selesai. Kamu sudah mendengarnya, aku sudah membagikan legenda itu denganmu, dan kini kau memilikinya. Aku hanya berharap, kau akan menjadi Risa, bukan Anton atau Arya. Aku harap kau akan menemukan cara untuk menyimpan cerita ini dalam damai. Jangan pernah terprovokasi. Jangan pernah penasaran. Jangan pernah mencari kamar itu, karena ia tetap menjadi titik nol dari semua teror di sana. Bahkan dengan papan kayu dan doa, ia tetap memiliki kekuatan untuk menarik. Kamar kos angker itu, kini hanya sebuah mimpi buruk kolektif yang tidak pernah bisa dilupakan. Dan seperti mimpi buruk, ia akan selalu ada, menunggu saat kita terlena dan lupa pada peringatan. Aku sudah memenuhi janjiku. Kisah ini berakhir di sini, semua detail,
semua ketakutan, semua pelajaran, sudah tersampaikan. Kamar itu kini hanya sebuah simbol keheningan. Keheningan yang teramat sangat, yang membuatmu ingin berteriak untuk memecahkannya. Tapi jangan. Biarkan ia hening. Itu adalah kedamaian Laras, dan biarkan dirimu sendiri merasa aman. Malam ini, tidurlah dengan lampu menyala, dan jangan pernah dengarkan bisikan di balik pintu kamarmu. Karena bisikan itu mungkin hanya ingin tahu, kenapa kau ada di sini. Kisah legenda kamar kos angker telah selesai, akhir yang dingin. Tapi, apakah ini benar-benar akhir? Aku tidak berani menjawabnya.